sebagai dosa kita udah tahu siapa saya. Siapa? Jadi ya nama saya Anto. Saya bukan gembala, dia namanya. Istri saya Christine namanya. Ya kami lagi melanjutkan anak pertama kami. Itu saja. Gereja kita memberi tema mengenai greater works. Ya, saudara, saya ingin kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ya mari kita buka di Markus 6 ayat 6. Markus 6 dan mulai dari ayat 5. Now he could not do no mighty work there, except that he laid his hand on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. Ya, di sini kita lihat Yesus sendiri tidak bisa perform miracle di tanah kelahirannya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan ingin kita melakukan greater work. Ya, di sini dikatakan, I say to you, he who believe in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to my Father. Saudara, syaratnya cuma believe. Saudara, setiap kita, siapapun kita, latar belakang kita, apapun pekerjaan kita punya kapasitas untuk melakukan greater work. Saudara punya kapasitas melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. 17 di sini dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini tanda-tanda yang menyertai, ini atribut yang melekat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, kita melakukan tanda-tanda, mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, ya, mereka tidak mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan bagi yang sakit. Saudara, percaya itu tidak mudah, saudara. Ketika Yesus mau perform miracle di kotanya itu, tidak ada orang yang tahu sedikit mujizat yang terjadi, karena mereka tidak percaya, saudara. Markus 6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ya, saudara, orang-orang yang di kampung Yesus ini telah melihat, bukan hanya melihat, mendengar apa yang Yesus lakukan, tapi mereka tidak percaya. Di sini dikatakan. Ya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka menganggap dia hanya manusia biasa.
Ya, karena mereka melihat apa? Bukankah ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, ya, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, hal yang lebih besar adalah percaya, saudara. Saudara bisa punya gift apapun, saudara bisa, tapi kalau saudara tidak percaya, sia-sia. Dengan iman saudara, dengan kepercayaan saudara bisa perform miracle. Harus lakukan. Dari kehidupan saudara, perkataan saudara, sikap hidup saudara, orang bisa berubah, orang bisa melihat Kristus dalam hidup saudara. Ya. Matius 17 ayat 20. Ya, Tuhan Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan akan ada yang mustahil bagi. Biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua tumbuhan. Coba kalau Tuhan minta sebesar biji durian, Tuhan tidak mempersulit saudara untuk saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan berikan the easiest way. Ya. Kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi, biji yang paling kecil, iman yang kecil aja, artinya saudara buka aja pintu sedikit aja buat Tuhan. Tuhan akan bekerja. Firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau saudara tidak percaya firman Tuhan, bagaimana saudara mau menerima? Bagaimana saudara mau melakukan greater work? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 12 tahun menderita sakit, itu bukan sakit lagi badan, itu udah sakit di psikis, saudara. Apapun yang saudara sampaikan tidak akan bisa mengubah cara berpikir dia, tidak akan bisa mengubah mindsetnya dia. Kenapa? Karena udah sakit ber-12 tahun, saudara. Saudara, dia mendengar berita tentang Yesus. Darah itu dia gak bisa stable kalau jalan. Tapi karena dia mendengar berita tentang berita yang baik, saya percaya, membuat dia bangkit dari tempat tidur, membuat dia bangkit dari keterpurukan, membuat dia bangkit dari kesakitan. Dalam kondisi tubuh yang lemah, tapi dia punya iman. Asal saja ku jamah. Saudara datang sini, saudara butuh good news. Saudara butuh berita tentang kabar baik, itu perlu saudara dengar. Jadi iman timbul karena pendengaran akan firman. Iman timbul karena firman. Yesus itu adalah firman. Itu sebelum kita turun, istri saya bilang, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Ya udah, kita berdoa. Ya. Terus saya bilang, bisa nggak pakai ini? Bukan berdasarkan izin tinggal, tapi berdasarkan visa expiration. Oke, I'm not promise. Ya. We'll try. Oke, akhirnya kita dikasih tiket, suruh nunggu. Ya, gitu.
Ya, ini surat, kamu tunggu 1 minggu atau 2 minggu, nomor kamu nanti keluar. Waduh, puji Tuhan. Saudara, saya lakukan itu karena saya percaya saya punya favor. Saya percaya Tuhan tidak akan menutup mata. Saya percaya Tuhan baik buat saya. Puji Tuhan, gereja kita, gembala kita tidak mengkondem-kondem, bukan tipikal ya gitulah yang membuat kita down. Perlu mendengar kabar baik, good news, bukan bad news. Supaya apa? Supaya di saat saudara membutuhkan firman itulah yang mendorong. To believe, saudara. Ya. Mari kita buka di Matius 14. Ayat 26 sampai 35. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong." Iman itu saudara tidak bisa campur adukan dengan yang bukan iman. Ketika Petrus meminta kepada Tuhan untuk berjalan di atas air, ya, Tuhan katakan, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas mendapatkan Yesus. Saudara, ketika Tuhan bilang katakan, "Datanglah," ya, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, Dia menciptakan, dia berkata, "Let there be light." Dan firman Tuhan itu works di sini dilihat. Saudara perhatikan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi firman Tuhan itu cancel, batal, ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, Tuhan tidak berdiri di gray area. Ya, tidak. Bilang, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Yang membuat firman Tuhan itu gagal adalah either kita nggak percaya atau percaya. Ini Tuhan bilang, "Come, datang." It works. Dia berjalan menuju Tuhan Yesus. Tapi begitu dirasakannya, saudara percaya itu tidak semudah itu. Saudara perlu banyak mendengar good news. Percaya akan kebenaran firman Tuhan. Berdiri akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Ia tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tidak ada dasar buat Abraham dan Sarah untuk mendapatkan keturunan. Nah, di sini dikatakan bahwa
Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Dalam bahasa Inggris, and being not weak in faith, he considered not his own body. Faith kita gagal. Ya. Apa yang kita percaya tidak melaksanakan apa yang tidak apa yang kita percaya tidak terwujudkan. Ya, kenapa? Karena kita consider apa? Consider apa? Consider situasi, consider hal-hal yang fisikal, hal-hal yang kelihatan. Di sini dikatakan dia consider not, and being not weak in faith, he consider not his own body. Saya masih rasa pain di tubuh saya. How can I'm here? Itu consideration. Jadi kata orang yang bimbang tidak menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Jadi saudara, faith tidak bisa timbul karena kita mencampur adukan unbelief dan belief. Itu firman Tuhan yang membuat kita percaya. The works that I do, he will do also, and the greater works than this, he will do also, because I go to my Father. Artinya apa? Di sini di Yohanes 16 ya, ayat yang 7. Di sini kan, nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Jadi saudara, greater works ini saudara tidak akan bisa melakukan kalau saudara tidak punya Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Jadi saudara, makanya saya katakan bahwa saudara punya kapasitas, punya capability untuk melakukan greater works. Saudara punya kapasitas untuk perform miracle. Di sini, your power, it's not your power, it's the Holy Spirit from the Helper. Will teach you all things in your life. Dia yang akan menolong saudara. Dia yang akan memberitahukan kepada saudara apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi yang membuat miracle itu tidak bisa manifest, apa yang menghalangi saudara untuk menerima berkat Tuhan. Holy Spirit. Di sini dikatakan, and greater works than this he will do because I go to my Father. Because karena Tuhan Yesus pergi dan dia meninggalkan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan greater work. Apa kerinduan greater work yang saudara inginkan? Di sini dikatakan, he will teach you all things, all things, all things. Dan Roh Kudus bekerja berdasarkan firman Tuhan. Dia tidak bekerja sembarangan. Dia bekerja berdasarkan firman Tuhan. Mujizat, hal-hal yang sepele pun, kalau saudara, hidup saudara mengubah hidup orang lain, perkataan saudara menguatkan iman, yang tidak percaya jadi percaya, that's greater works buat saya. Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan menolong. Dia ada untuk our advantage. Dia ada untuk our benefits. Cuman kita harus bisa bekerja sama dengan dia. Melalui apa? Believe. Saya percaya saudara telah melakukan greater works. Yaitu apa? Saudara percaya Tuhan yang hidup, Yesus. Saudara percaya akan firman-Nya. That's greater works. Tidak mudah percaya saudara. Tapi saudara percaya. Saudara mau, oleh sebab itu saudara ada berkumpul beribadah di tempat ini. That's greater works.